Anak muda sekarang kan sangat kreatif, idenya tuh ada-ada aja gitu, ya kan? Tapi mereka kan perlu kesempatan untuk melestarikan budaya. Itu menurut saya kita bukan menyimpan barangnya saja, tapi gimana kita bisa mengusahakan supaya keterampilan itu bisa terus berjalan. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah kita bertanggung jawab di dalam setiap titik kita membuat pilihan. Jadi kalau dalam konteks fashion, si pembeli juga harus bisa dengan bertanggung jawab waktu milih barang ini saya pilih karena kualitasnya bagus, saya suka, saya bisa pakai lama. Halo. Hai Ibu, Tresya, apa kabar? Baik. Selamat datang di Good Talk. Terima kasih sudah Terima kasih mampir. undangannya. Ibu udah makan siang? Belum. Atau sudah siap untuk kita ngobrol hari ini? Sudah, biasanya kalau lapar lebih produktif. Ibu, sebelum itu kami ucapkan selamat Ibu. Kemarin mendapatkan penghargaan dari pemerintah Prancis, Chevalier di Order des Arts et des Lettres, juga atas bukunya ya Bu, yang baru. Iya. Dalam judul Ode to Indonesian Culture. Iya. Mungkin Jadi buku Ode to Indonesian Culture itu adalah buku yang mengumpulkan catatan mengenai 15 figur Indonesia yang memberi sumbangan yang besar untuk kebudayaan kita. Jadi mereka dari bidang yang berbeda-beda. Saya rasa itu sesuatu yang penting sekali karena kita udah banyak sekali tokoh kita tuh yang tidak tertinggal catatannya mengenai mereka. Dan itu mereka semua terlupakan, sayang sekali karena di situ kan ilmunya banyak sekali gitu. Dan yang kami catat ini semuanya masih hidup. Jadi ini benar-benar bisa saat yang tepat buat kita sekarang untuk bisa belajar dari mereka, mengenal apa yang mereka lakukan, mungkin terinspirasi juga dari situ untuk bisa melakukan sesuatu yang impactful juga ke depannya ya. Karena saya pikir yang paling penting buat kita sekarang adalah gimana kita bisa meninggalkan jejak untuk generasi berikutnya. Supaya jalan ke depannya itu ada arah yang jelas gitu. Ya, dan ini juga misi dalam Ibu menyebarkan berita baik dan semangat yang baik tentunya. Iya, gimana kita bisa menjaga identitas kita, itu kan akar kita ya. Iya. Akar itu kan harus terpelihara supaya tanamannya tumbuhnya baik gitu. Siap. Nah, Ibu ini kan sekarang ini menggeluti di dunia fashion gitu. Apa sih Bu momen pertama yang bikin jatuh cinta gitu sama si fashion ini yang sampai bisa bikin brandnya eksis sampai hari ini? Kalau fashion ya, saya dari kecil kali ya, itu dari dulu saya suka fashion. Mungkin karena ibu saya itu di rumah, ibu saya tuh guru. Jadi kalau guru zaman dulu kan mereka harus bisa ngajar semuanya termasuk prakarya gitu kan. Jadi ibu saya tuh di rumah apapun hampir banyak sekali barang tuh dibikin sendiri. Wow. Termasuk baju gitu. Nah dari situ saya tuh suka fashion, saya juga suka ngeliat di TV gitu kan. Mungkin dari situ ya. Tapi saya nggak ingat tepatnya tuh kapan karena itu kan udah lama banget. Iya. Tapi dari seorang ibu ya berarti. Wow. Nah, dalam Ibu sekarang nih ngembangin fashion platform seperti Lakon dan juga Pintu gitu kan. Boleh diceritain sedikit nggak sih Bu, kayak apa perbedaannya Lakon dan juga Pintu Incubator ini? Oke, jadi kalau Lakon Indonesia itu adalah sebuah ekosistem yang saya bangun untuk melestarikan budaya. Karena saya suka banget sama kain batik,
kain tenun, apapun itu yang karya tangan tuh saya seneng gitu. Nah, terus juga makin dewasa saya juga makin melihat dan mendengar gitu kan. Apalagi terutama waktu saya mengenal JF3 21 tahun yang lalu gitu. Itu saya juga ketemu langsung sama desainer, sama pengrajinnya. Terus ada juga orang-orang yang membina pengrajin. Nah, dari situ saya ngelihat ada urgensi untuk kita bisa melakukan sesuatu gitu untuk kekayaan tangan yang satu ini, kain. Makanya saya bangun ekosistem ini. Jadi untuk melestarikan budaya itu menurut saya kita bukan menyimpan barangnya saja, tapi gimana kita bisa mengusahakan supaya keterampilan itu bisa terus berjalan ke depannya. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah gimana supaya pengrajinnya itu dilestarikan. Bukan berarti di apa di mummified ya, gitu, dilestarikan artinya supaya itu bisa ada regenerasi terus gitu. Nah, itu jadi ekosistem ini kami bangun sebagai satu ekosistem yang ideal supaya si pengrajin itu bisa menghasilkan dari apa yang mereka lakukan. Karena kalau itu tidak terjadi, mereka akan meninggalkan. Banyak sekali yang udah terjadi. Jadi si ibu bisa bikin batik, anaknya, aduh jangan deh jadi pembatik soalnya kan penghasilannya kurang. Kamu jadi buruh aja, penghasilannya lebih pasti gitu. Pasti orang tua menginginkan anaknya punya kehidupan yang lebih baik gitu kan. Nah, ini makanya gimana kita bisa membuat kehidupan yang baik buat mereka. Waktu ini berjalan, regenerasi itu bisa berlangsung dengan natural, harapannya gitu. Dan setelah 7 tahun itu udah mulai kelihatan hasilnya. Kalau tentang pintunya? Oh iya, pintu. Jadi di dalam ekosistemnya Lakon Indonesia itu kami punya brand Lakon Indonesia yang bekerja sama dengan pengrajin. Nah, lalu di dalam ekosistem itu juga kami punya channel penjualan namanya Lakon Store. Nah, di dalam Lakon Store ini selain mendistribusikan produknya Lakon Indonesia, kami juga menjadi wadah untuk banyak brand lokal lainnya. Waktu pertama kali dibuka ada 200 brand lokal semuanya. Sekarang setelah pandemi terkurasi jadi kira-kira 150. Nah, dari situ saya melihat lagi nih masalah-masalah yang dihadapi oleh brand-brand lokal ini. Di sisi lain juga kita sering banget dengar ini ya, cita-cita. Kenapa ya brand lokal kita belum bisa masuk ke pasar internasional? Ini dalam konteks secara nyata ada dan konsisten ada di pasar internasional gitu. Itu yang jadi terkonek gitu, apa yang saya lihat dan apa yang menjadi cita-cita itu rasanya ada sesuatu yang lain yang perlu dilakukan juga. Jadi kalau saya bekerja berdasarkan data dan gimana kita memberikan solusi. Lakon adalah sebuah solusi, Lakon Indonesia, untuk pelestarian budaya, dalam hal ini kain. Lalu juga pintu adalah solusi gimana supaya brand lokal kita itu benar-benar bisa siap untuk masuk ke pasar internasional. Jadi di dalam situ kami membuat program inkubasi selama 6 bulan untuk mempersiapkan brand-brand ini untuk masuk ke pasar internasional. Tapi untuk masuk ke pintu itu pasti terkurasi karena 6 bulan itu nggak akan cukup untuk menginkubasi brand yang masih jauh sekali. Jadi kami pilih yang udah cukup siap untuk dibuat jadi siap masuk ke pasar internasional. Gitu. Wow. Wow. Tapi apa nilai utama yang selalu Ibu pegang dalam membentuk dan mengembangkan ekosistem yang Ibu ceritain tadi? Eksekusinya harus nyata dan harus menghasilkan.
Dua, Itu aja. eksekusi dan menghasilkan. Eksekusinya harus nyata, harus menghasilkan. Jadi sebelum itu mungkin tarik mundur sedikit, harus Yes. ada visi yang nyata juga. Visinya harus nyata dulu, ada eksekusi yang nyata, baru bisa menghasilkan. Hasilnya juga harus nyata. Gitu. Tapi menurut Ibu, Hah? apa tantangan terbesar nih dalam, kan Ibu juga tadi melalui lakon gitu ya. Tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan antara autentisitas budaya dan selera pasar masa kini. Kan sekarang itu mode fast fashion gitu. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia yang pengennya masih tetap ada unsur budayanya. Nah, gimana sih Bu? Dan Kalau saya ngelihatnya gini ya, kita sebagai brand, kita kan perlu ada identitas pastinya. Dan kalau kita bilang kita dari Indonesia, sesuatu yang unik itu kan pasti identitas kita sebagai orang Indonesia kan, gitu. Itu yang perlu dieksplor lebih banyak gitu. Kalau tantangan saya sih lebih banyak dieksekusi ya kalau menurut saya gitu. Karena saya menghadapi pelaku yang berbeda-beda kan, itu perlu keterampilan khusus, kesabaran dan keterampilan untuk menghadapi mereka gimana supaya bisa membawa mereka lebih maju sebenarnya gitu. Kalau saya ketemu sama banyak brand yang lain, brand lokal ya yang saya ketemu, saya melihat ini secara general aja ya, generasi muda kita tuh eksplorasinya kurang menurut saya. Itu masih bisa diperbaiki lagi sebenarnya. Karena kita untuk membuat satu eksekusi yang kuat, yang dalam, kita perlu eksplorasi. Ini yang jarang sekali terjadi. Contohnya, kalau kita nih desainer deh kita bicara ya. Saya mengundang desainer Prancis, desainer Korea, yang udah akan hadir nih desainer Asia Tenggara misalnya. Terus lalu saya berhadapan juga sama desainer Indonesia gitu. Nah, kalau desainer kita itu bertanyanya kapan acaranya, berapa look yang saya harus kasih, harus saya bawa, dan apa persyaratan dan lain-lain. Udah sampai di situ. Tapi kalau dari mereka nanya, JF3 itu apa? Gimana? Tapi mungkin desainer Indonesia juga udah tahu ya JF3 apa. Tapi selanjutnya adalah pasarnya tuh gimana? Kira-kira barang apa yang saya bisa bawa untuk bisa masuk ke pasar kamu? Terus udah gitu, apakah ada tempat buat saya punya pop up? Saya bisa jualan atau tidak? Pengunjungnya berapa? Nanti penonton saya gimana? Saya harus gimana? Saya boleh nggak bawa influencer? Saya bisa nggak ngundang atau apa? Jadi pertanyaannya tuh jauh lebih banyak gitu. Dan waktu saya juga gini, saya sering berhadapan juga sama brand-brand lokal yang akhirnya nanya, what next gitu. Apa yang diperlukan sebenarnya juga harus eksplorasi yang lebih dalam supaya kita tuh tahu apa lagi yang perlu kita lakukan, apalagi nih selanjutnya apa yang akan saya buat gitu. Itu sangat perlu eksplorasi. Saya sering juga dengar gini, waktu saya interview penerimaan karyawan gitu. Ini yang saya rasa sangat sering terjadi, mungkin banyak yang udah mengalami. Saya tanya, kamu udah tahu lakon? Udah Bu, tahu. Jadi lakon itu apa menurut kamu? Apa ya? Kamu tahu lakon dari mana? Saya lihat sih Instagramnya gitu. Instagram yang mana yang kamu lihat? Yang ini, Lakon Store. Kamu tahu nggak lakon itu ada Instagram yang lain, Lakon Indonesia. Lakon itu punya website, kamu bisa baca dari situ gitu. Menurut saya, kalau zaman saya dulu ya, saya nggak mungkin ngelamar ke satu perusahaan yang saya nggak tahu dia apa gitu. Tapi kalau anak sekarang sih saya lihat ya mau yang penting kerjaannya nih kayaknya title-nya saya suka nih gitu tuh, saya kayaknya oke nih, saya ngelamar deh gitu. Tinggal nanti saya masuk saya baru kenal perusahaannya gitu. Nah itu kayaknya makanya saya bilang
eksplorasinya itu sangat kurang. Kadang-kadang juga saya lihat ya, mereka baca berita itu cuma judulnya doang. Betul. Nggak ngelihat sampai ke dalamnya. Itu yang penting sebenarnya, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Kita bisa tahu lebih banyak, eksekusi kita akan berbeda. Gitu. Itu yang membuat kita, nafas kita nanti lebih panjang daripada yang lain. Kalau eksplorasinya juga lebih dalam, ilmunya lebih banyak gitu. Eksplorasi itu kan nanti akan menuntun eksekusi. Kita dalam hal apapun ujung-ujungnya kita akan perlu eksekusi. Eksekusi yang baik yang akan membawa hasil. Kalau eksekusinya itu nggak baik, nanggung-nanggung, nggak ada hasil. Buat apa? Kalau saya sih, saya bekerja ya, saya kerja harus menghasilkan. Kalau saya bekerja dan tidak bekerja hasilnya sama, mendingan saya nggak usah kerja. Saya duduk aja. Kenapa saya harus kerja gitu kan? Nah, selain eksplorasi kan kini juga kolaborasi menjadi kata kunci, apalagi di dalam ekosistem yang kreatif yang Ibu jalanin. Menurut Ibu apa sih yang membuat kolaborasi antar desainer atau antar brand itu bisa berhasil dan menghasilkan, dan tentunya dampaknya itu bisa panjang nih, nggak hanya dampak pendek aja, karena kadang kan orang gembar-gembur kolaborasi bulan depan atau 2 bulan lagi hilang gitu kan. Iya. Balik lagi ke eksekusi. Jadi gini, waktu kita benar-benar berkolaborasi, itu kita harus punya pengertian satu dengan yang lain. Dan kita itu harus punya keterbukaan juga untuk bisa menerima yang satunya. Atau kita juga harus bisa memberi. Jadi saling memberi, baru bisa terjadi kolaborasi yang sebenarnya dan baru bisa bagus hasilnya. Yang terjadi sekarang, saya melihatnya belum sampai ke titik itu. Kolaborasi itu hanya sebatas mungkin pasang nama, pasang logo gitu. Atau saya punya nih kaosnya, kamu yang desain gambarnya ya, udah gitu. Jadi sebenarnya bekerjanya masih masing-masing gitu. Kita itu harus punya, kalau dalam berkolaborasi, secara internasional juga kita lihat, mungkin juga bukan harus di dalam satu level yang sama gitu. Yang lebih besar juga mau berkolaborasi dengan yang lebih kecil, mereka memberikan sesuatu. Karena kita tahu potensi yang muda ini, yang kecil. Gitu. Jadi dari situ baru bisa ada timbul sesuatu yang menarik sebenarnya. Karena keterbukaan juga dari yang brand yang lebih besar untuk bisa menerima yang lebih kecil kan. Gitu. Karena mereka menyadari potensinya ini akan memberi nilai tambah buat saya. Anak muda sekarang kan sangat kreatif, idenya tuh ada-ada aja gitu. Ya kan? Tapi mereka kan perlu kesempatan. Gitu. Nah, ini tapi juga harus terjadi dari yang brand yang lain juga gitu. Bukan hanya yang besar-besar aja, tapi yang lebih kecil, yang sedang gitu. Kalau mereka bisa ketemu dan bisa saling memberi, benar-benar saling menuangkan dia di dalam karyanya, itu baru terjadi kolaborasi yang sebenarnya dan bisa jadi bagus. Bukan sekedar masang merek, nih gue desain, gue punya desain nih ya. Terus kita collab yuk, pasang ya nama kamu di label saya gitu. Terus kita sama-sama kerjanya tuh jadi kolaborasinya sebatas marketing. Nah itu biasanya impact-nya mungkin ada saat itu, tapi nggak akan panjang juga nafasnya karena nggak menarik barangnya, ya masih itu aja gitu. Kalau bahasa kita orang kreatif, not interesting gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat saya, oh ya lucu juga ya dia dan dia ini kalau jadi satu jadi begini. Kalau yang kita lihat, iya masih barang itu juga gitu, cuman oke, labelnya mungkin warnanya berbeda dikit gitu. Nah, melihat dinamika tersebut ya, dan dinamika lainnya gitu, apakah Ibu optimis nih terhadap masa depan bidang kreatif, khususnya mungkin untuk UMKM gitu, di bidang kreatif dan juga fashion di Indonesia, terutama bisa sustain? Saya sih pada dasarnya orangnya optimis ya. saya gini, tapi itu kan balik lagi tergantung sama pelakunya. Saya selalu berpikir bahwa pasti ada yang bisa keluar dan naik gitu. Tapi mungkin nggak semuanya. Hanya yang mau aja.
Makanya sekarang kalau saya lebih mencari siapa nih the next generation yang bisa, punya kemampuan dan mau gitu. Itu yang paling penting. Kalau mereka sampai memang hebat sekali tapi nggak mau, itu juga percuma gitu akhirnya. Jadi saya benar-benar sekarang lewat JF3, Lakon, Pintu, kami mencari the next generation yang bisa. Karena kita perlu the next generation yang kuat, yang lebih kuat dari yang sebelumnya sebenarnya kalau kita mau naik. Karena kalau mau naik itu nggak bisa dengan energi yang sama kan. Kalau roket juga mesinnya lebih besar gitu kalau mau naik. Nah itu yang kita perlukan sekarang yang kayak gitu. Pasti ada. Selalu ada. Selalu ada karena orang kreatif kita banyak sekali. Dan saat ini kami lewat JF3, Pintu, Lakon, kami membuka kesempatan, opportunity itu ada. Jadi tinggal pelakunya bisa memanfaatkan atau tidak. Karena kan nggak mungkin kita melakukan buat mereka. Mereka yang harus bisa mencari kesempatan, diambil kesempatannya dan dipakai gitu. Ya kan? Oke. Nah, JF3 ini kan mulai dari 21 tahun lalu ya. Dengan yang awalnya Jakarta ada foodnya ya, food and fashion food festival. Ya. Nah, kenapa sekarang food dan fashionnya itu secara terpisah? Ya, karena kan kami melihat kebutuhan kalau memang fashion ini mau berkembang. Dengan food yang sekarang kita yang dilakukan di JF3 kan lebih banyak street food. Sedangkan fashion itu di level yang berbeda. Jadi kalau ini selalu digandengkan kayaknya nggak baik juga untuk fashionnya gitu. Itu kami dapat masukan dari banyak pihak, lokal maupun internasional. Jadi kelihatannya memang lebih baik dipisahkan supaya fashionnya itu bisa naik gitu, levelnya lebih bagus. Oh, oke. Nah, pengen nanya nih Bu, penasaran nih. Kalau misalnya ada satu perubahan sistemik yang Ibu bisa dorong dalam ekosistem fashion Indonesia hari ini dan ke depannya, apa yang menurut Ibu paling mendesak untuk dilakukan? Kita harus bisa sama-sama melihat kenyataan bahwa apa yang kita lakukan selama ini membuat kita jalan di tempat. Jadi itu memang harus ada perubahan. Ini harus dari semua pelakunya. Itu. Kemauan untuk membuat satu pembaharuan itu harus ada di semua lini baru bisa terjadi. JF3 kami mendorong. Seperti tahun ini kan kami mengangkat tema Recrafted, a New Vision. Ini sebenarnya bukan ngajak yuk kita rame-rame bikin sesuatu barang yang biasanya itu dibikin jadi baru, bukan begitu. Tapi gimana kita itu mereview apa yang kita lakukan sebelumnya dan gimana kita melakukan satu pembaharuan supaya bisa sama-sama maju gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan untuk orang lain dulu deh, tapi apa yang kita lakukan sekarang di tempat kita masing-masing itu pembaharuan apa yang bisa saya kontribusikan ke industri fashion Indonesia. Saya yakin kalau dengan seperti itu semua bisa maju kita gitu. Dan juga tadi kejujuran itu untuk diri sendiri dulu aja ya. Yang kita yang tahu sebenarnya eksekusi itu harus gimana. Kadang-kadang kita itu yang dibela adalah kenyamanan. Kan melakukan perubahan, pembaruan itu nggak nyaman ya. Oh ya dengan gini aja gue udah jalan kok, kenapa gue harus berubah gitu. Untuk meraih satu yang lebih besar, lebih tinggi itu kan perlu pengorbanan. Nah, apakah kita bisa melakukan pengorbanan itu? Yang dikorbankan kenyamanan ya. Gitu. Nah, tapi ada satu fenomena lagi nih yang terjadi adalah kita itu karena sama-sama nih
mau mempertahankan kenyamanan, jadi itu dipertahankan bersama-sama sehingga narasinya itu jadi seperti satu kebenaran. Gitu. Nah ini kan berbahaya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita kan nggak harus announce ke dunia gitu, tapi coba kita lihat aja sendiri masing-masing apa nih yang mau kita lakukan. Kalau memang dirasa mau maju, dan akhirnya menurut saya itu akan terjadi filter secara natural, nanti akan kelihatan siapa aja yang mau maju. Nah ini yang mungkin akan bisa diwadahi sama JF3. Tapi apa hal unik lainnya nih Bu, yang Ibu hadirkan di JF3 tahun ini yang dengan tema Recrafted? Yang dari sebelum-sebelumnya kami udah mendorong para desainer itu untuk hadir dengan 20 look minimal gitu. Jadi kalau mungkin sering dilihat di banyak fashion show itu looknya kurang dari 20, mungkin 6, 10, 12. Itu dari sisi media juga mungkin kan agak kesulitan menangkap apa yang mau disampaikan dari presentasinya gitu, koleksinya. Ini kan penting supaya desainer ini terlihat kekuatannya gitu. Dan konsistensinya nanti. Kalau dari tahun ke tahun kan terbaca gitu ya. Ini yang akan membuat kita akan melahirkan desainer-desainer yang kuat, yang punya identitas akhirnya. Dan ini yang bisa dikenal nanti di dunia internasional gitu. Lalu kami juga di JF3 kita memperluas koneksi internasional. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan udah ada desainer dari Prancis pasti, dan mulai tahun lalu ada desainer dari Asia Tenggara. Tahun ini Asia Tenggara akan datang lagi dengan desainer dari Vietnam, Laos, dan Thailand. Lalu kita juga akan kedatangan desainer dari Korea tahun ini. Nah, koneksi ini terjadi jadi dua arah. Desainer Koreanya akan hadir di sini dan Korea akan mengundang kita juga ke sana. Gitu. Jadi ini benar-benar koneksi yang nyata ya. Mereka hadir di sini, kita juga bisa masuk ke pasar yang baru. Karena buat saya hadir di pasar internasional itu bukan cuman kita hadir di eventnya saja. Kita juga perlu mengembangkan pasar. Ini yang paling penting buat pelaku lokal kita. Gimana mereka bisa mendapatkan pengakuan dan bisa mengembangkan pasar. Wow. Jadi JF3 ini menghadirkan begitu banyak talenta baru dan juga kolaborasi antara lintas generasi, plus menjadi jembatan desainer lokal ke panggung internasional ya Bu. Iya. Tapi ada pesan utama Bu yang ingin disampaikan kepada publik, terutama generasi muda? Pesan utama. Pesannya banyak, tapi saya lagi milih. Yang mana yang rasanya disampaikan semua juga boleh. Jangan ya. Biar... Kalau kebanyakan nanti nggak fokus. Saya mengharapkan kaum muda kita itu benar-benar bisa mengerti pilihan mereka sebenarnya ya. Waktu mereka mendukung produk lokal. Kadang-kadang itu saya lihat masih tergantung hype aja karena influencer ini atau karena brand ini lagi banyak dibicarakan teman-temannya atau apa. Tapi balik ke tadi yang Mas nanya mengenai fast fashion misalnya, gimana? Yang kita butuhkan sekarang itu adalah kita bertanggung jawab di dalam setiap titik kita membuat pilihan. Sama waktu kita membeli barang juga sama gitu. Jadi kalau dalam konteks fashion, si pembeli juga harus bisa dengan bertanggung jawab waktu milih barang ini saya pilih karena kualitasnya bagus, saya suka, saya bisa pakai lama, gitu.
Lalu kalau dari pihak produsennya juga perlu bahwa mereka itu membuat barang yang berkualitas. Gitu. Yang saya lihat sekarang kan oke, model ini lagi laku, terus dibuat semua orang jadi latah membuat model yang sama gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu brand itu sebelumnya ceritanya apa gitu narasinya ya. Terus tiba-tiba pokoknya punya aja produk yang lagi laku itu dengan ya mungkin kalau untuk supaya cepat laku harganya juga murah, juga yang beli banyak gitu. Masih begitu karena mungkin kalau di Indonesia ini kan nggak ada keterbatasan ruang ya, space gitu, mereka masih bisa punya lemari 2, 3 gitu. Ya, jadi itu kayaknya perlu pemikiran kalau memang ngomongin slow fashion atau sustainability gitu. Itu rasanya nggak cukup hanya membeli produk yang katanya labelnya sustain. Gitu. Produk labelnya sustain, tapi kalau cuma bisa dipakai 1 kali, ya itu kan jadi sampah juga akhirnya, ya kan? Itu kan kalau barang fast fashion tapi bisa dipakai sampai 10 tahun kan kita kadang-kadang bisa ya punya tuh, wah ini barang suka banget nih, catnya bagus, kualitasnya bagus. Dan kalau mau tiap kali mau dibuang sayang disimpan terus sampai puluhan tahun gitu. Lah itu adalah slow fashion. Produk itu adalah slow fashion. Gitu. Jadi gimana kita bertanggung jawab sebenarnya. Nanti kan secara proses akan terjadi dengan sendirinya bahwa barang-barang yang fast fashion itu nggak akan bisa kalau itu nggak terjual banyak, nggak akan mereka produksi banyak juga gitu. Itu kan terjadinya timbal balik. Kalau memang mereka masih produksinya banyak, artinya ya permintaan pasarnya memang masih banyak. Kenapa nggak boleh digarap? Itu kan normal ya, maksudnya sesuatu yang sah aja dalam dunia bisnis. Permintaannya besar ya kenapa saya nggak produksi gitu. Jadi balik lagi bertanggung jawab. Misalnya juga contoh, saya concern nih sama bumi kita makin hari makin panas gitu. Tapi kalau masuk ruangan AC harus nyala, mobil semua pokoknya AC-nya harus dingin banget gitu. Ya itu kan kita juga harus bisa mengurangi. Pakai tisu juga, wah tarik aja bergulung-gulung gitu. Ya enggak dong dicoba kalau memang pakai tisu ya ini. Nah kalau kita melakukannya dalam setiap titik pilihan kita, itu pasti kita bisa mengurangi banyak sekali, dan kalau semua orang begitu itu baru bisa terjadi impact yang besar sekali, bukan cuman kayak nuntut produsen jangan bikin fast fashion gitu. Tapi saya sih untung karena saya kan bekerja dengan pengrajin, saya nggak mungkin bisa bikin banyak sekali ribuan gitu, nggak mungkin karena semuanya karya tangan. Saya tuh bertanggung jawab waktu saya memproduksi produk saya gitu. Kenapa? Saya mempertahankan sustainability-nya si pengrajin kita. Tapi di sisi yang lain saya juga berusaha setiap kali R&D gimana kita bisa mengurangi potongan. Nah, waktu mengurangi potongan itu banyak hal yang terjadi di situ. Bahannya dihemat. Tukang jahitnya waktu kerjanya lebih pendek untuk satu produk itu. Penggunaan listrik, benang dan sebagainya kan berkurang. Gitu. Tanpa saya harus benar-benar masangin label sustainable. Tapi saya yakin saya udah menyumbangkan banyak sekali dari apa yang saya lakukan karena saya bertanggung jawab di setiap titik yang saya lakukan. Gitu. Jadi kadang orang tuh gede di sustainable gitu, tapi padahal di baliknya. Iya, jadi label sustainable juga penting supaya orang lebih aware. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya eksekusi nyata di setiap orangnya. Betul. Dan itu yang membuat JF3 bertahan sampai 21 tahun ya. JF3 bertahan selama 21 tahun karena kami punya konsistensi. Mungkin itu juga yang perlu ada di generasi muda kita. Kenapa? Karena konsistensi itu adalah mengenai waktu kita sudah memilih. Kita itu membuat dedikasi untuk hal yang kita udah pilih. Jadi waktu susah kayak orang menikah, susah senang harus bisa sama-sama gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita memilih profesi,
waktu susah, aduh gue cari yang lain apa ya yang lebih enak nih profesinya gitu. Itu dedikasinya nggak ada dan akhirnya dia nggak akan bisa jadi sesuatu yang kuat di satu bidang. Karena kan waktu susah menclok, bisa menclok gitu ya. Jadi enggak. Iya, orang-orang kuat di satu bidang karena dia punya dedikasi. Susah senang dia di situ dan itu terus sampai akhirnya dia adalah yang terkuat di bidangnya. Oh. Tapi apa sih mimpi terbesar Ibu Teresia Maret? Mimpi saya saat ini. Dari mungkin atau saya Kalau mau mimpi itu bikin bergerak ABC. terus ya waktu udah mencapai punya mimpi yang lain, punya mimpi yang lain lagi. Boleh. Saya ingin sekali industri fashion Indonesia itu bisa maju. Saya ingin sekali melihat pelaku-pelakunya itu bisa membuat satu pembaharuan. Itu yang penting sekali dan rasanya sangat dibutuhkan saat ini. Oh, yang Ibu angkat di tema tahun ini ya, recrafted, pembaruan. Nah, ini sebenarnya boleh dalam perspektif apapun ya, Bu. Ya. Menurut Bu Teresia nih, menurut Ibu Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya itu bagaimana? Atau Indonesia di tahun 2045 itu Ibu harapannya? 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Ibu Itu pengen- artinya 25 tahun lagi ya? Iya, betul. 25 tahun lagi, Iya. Ibu Indonesia bagaimana? Atau harapannya nanti di tahun itu bagaimana? Dari segi apapun. Nggak harus tentang fashion. Saya terus terang nggak pernah mikirin gimana. Saya tuh biasanya fokus di saat ini gimana eksekusinya lebih baik, gimana kedepannya lebih baik lagi. Fokus saya di sini, tapi saya tahu tujuannya kemana gitu. Tapi saya nggak pernah, apalagi 25 tahun lagi ya. Sekarang tuh masa makin pendek, kita Yes. bikin rencana 5 tahunan aja kayaknya nggak bisa lagi. Sekarang rencananya udah harus tahunan gitu, nggak 5 tahun tuh kayaknya cepat sekali bergeraknya. Tapi ya kalau mau dibayangin, saya membayangkan generasi muda kita bisa melakukan eksekusi lebih baik karena kita juga, mereka sebenarnya udah punya banyak sekali wawasannya sebenarnya udah lebih luas ya, udah lebih banyak gitu. Dan kalau mereka bisa mengadaptasi itu dan bisa benar-benar mengeksekusi dengan lebih baik, pasti Indonesia bisa mencapai itu yang katanya Indonesia emas. Mas. Tapi banyak syaratnya ya. Betul. Tapi optimis atau? Saya tetap, pemikiran saya tetap itu akan terjadi di sebagian orang saja, nggak mungkin bisa semuanya. Tidak bisa sebagian besar, ada tapi akan ada orang-orang itu. Ya, karena ada orang itu. Termasuk Ibu Teresia. Saya kan bukan generasi yang muda, saya cuma bisa meninggalkan jejak. Iya. Tapi saya ingin sekali juga meninggalkan bibit yang punya harapan, gitu, punya masa depan. Jadi itu yang bisa tumbuh nanti ke depannya. Dan sudah Ibu salurkan lewat JF3 ini. Ya, Jeffrey, lakon, dan pintu. Wow, baik. Terima kasih Terima kasih. Ibu Teresia atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Datang dong ke Jeffrey. Siap. Langsung nih minggu depan kita Iya. ke JF3 bareng. Terus nanti juga ada lagi ya Bu yang foodnya di Food ada, pasti ada. Karena food kan itu juga perlu. Kita itu kurang mengintegrasikan makanan Indonesia itu ke dalam keseharian kita, karena apalagi anak muda ya sekarang makannya, saya lihat ya, makanan kekinian tuh kan jarang banget makanan Indonesia. Udah gitu kalau kita ngundang tamu juga datang dari luar negeri, saya sempat ngobrol juga, saya tuh jarang banget loh kalau ke Indonesia saya diundang makan makanan Indonesia, katanya gitu. Nah itu kan kayaknya
Ya kalau dipikir-pikir memang restoran Indonesia kita terbatas banget ya. Yang banyak kan restoran Padang aja gitu sama warteg sebenarnya, Iya, tapi bener. kita kan nggak mungkin Bawa ngundang ke warteg. tamu ke warteg gitu. Bener. Takut kaget ya. Ntar ketemu Betul, apa betul. gitu di piringnya. Iya, iya, bener, Iya. bener. Itu tanggal berapa Bu? Kalau yang JF3 yang fashion dan juga JF3 Fashion boleh. mulainya tanggal 24 Juli sampai 4 Agustus. Foodnya nanti sesudahnya. Saya nggak gitu hafal kalau food. Oke. Tanggal berapa. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Terima Teresia. kasih. Sehat selalu, lanjut selalu Sama-sama. urusannya. Semoga selalu diberi kesehatan karena mobilitas yang padat. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih.